Salam. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Biarpun masa pandemi kita diberi sehat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, minggu yang indah ini mari kita berbakti kepada Tuhan. Mari kita buka dengan memuji Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur oleh karena kasih Allah yang besar kepada kita. Maka kita diperkenankannya untuk memasuki ibadat Minggu Prapaskah yang pertama. Untuk itu, mari kita serahkan ibadat kita kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera Kristus ada pada jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini terambil dari firman Tuhan yang tersurat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18a. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tanggapi firman Tuhan yang menjadi tema kita pada pagi hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364. Kita nyanyikan pada bait yang pertama. Percaya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya kita belum mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita masih sering belum mampu mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mohon pengampunan kepada Tuhan dengan kita menyatukan hati di dalam doa. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa berkenan ketika kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Tuhan, saat ini kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami, agar kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Inilah kami Tuhan, terimalah kami, dan tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri kepada setiap kita umat yang mengaku dengan sungguh-sungguh akan segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan berkenan memberikan berita firman yang menyukakan hati kita. Baiklah, mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang tersurat dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menanggapi berita anugerah ini dengan kita memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 387, kita nyanyikan pada bait yang pertama. Percaya dan aku yakinkan kuasa-Nya, Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Jemaat, kami persilahkan duduk. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini, bacaan kita terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Dan pembacaannya akan dilakukan oleh majelis jemaat yang bertugas. Untuk itu dipersilahkan. Mari kita masuk dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, pada saat yang indah ini kami bersembah kepadamu Tuhan untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih.
Pada saat yang indah ini ya Tuhan, Tuhan selalu memberi kami sehat. Oleh sebab itu kami ingin berbakti kepadamu. Di dalam kebaktian permulaan, pertengahan sampai akhir Tuhan, semua aku serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, berilah kami terang pribadi lepas pribadi, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Krisna yang akan membawakan firman Tuhan. Berilah terang dan urapi dengan kasih-Mu, sehingga apa yang diutarakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Markus 1:9-15 yang begini. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit bergoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Berbahagialah kepada setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, saya mengajak kita semua untuk kembali menghayati akan kebaikan kasih Allah kita. Kita semua tentunya tahu dan hafal dengan lagu Kasih Ibu. Saya yakin anak-anak kita juga mengenal lagu ini dengan baik. Sebuah lagu yang menyatakan bahwa kasih yang dimiliki oleh seorang ibu adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak terhingga sepanjang masa. Hal ini berbeda dengan anak. Anak kasihnya seringkali terbatas. Ada kalanya anak tidak peduli dan menyepelekan kasih ibu yang tidak terbatas itu. Mereka sering melakukan hal yang sembrono. Banyak anak yang berpikir, kalau aku nakal itu tidak apa-apa. Karena ibuku itu seorang penyabar. Paling ibuku hanya marah sebentar, dan setelah itu ibu tetap sayang padaku. Karena aku tahu ibu selalu memberikan maafnya ketika aku meminta maaf. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini memang benar. Seberapapun kenakalan anak-anak kita, hati seorang ibu selalu bisa mengampuninya. Bahkan di saat anak-anak itu melawan dan memberontak, doa dan kasih seorang ibu tetap tertuju kepada anak-anaknya. Jika kita merefleksikan hidup kita selama ini, sadar atau tidak,
kita juga sering bersikap seperti anak-anak itu. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih yang tidak terbatas. Kita tahu bahwa kasih Allah itu selalu ada dalam sepanjang waktu kita. Namun sekalipun demikian, kita sebagai manusia, kita sering memilih untuk hidup tidak taat kepada Allah. Namun kasih Allah tidak pernah berhenti. Kasih Allah tetap dinyatakan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bacaan kita hari ini. Allah sendiri telah menyatakan kasih-Nya dalam peristiwa Yesus dibaptis. Allah membelah langit dan mengutus Roh ke atas Yesus dalam rupa seekor merpati. Dan Allah berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Hal ini menunjukkan bahwa Allah akan memberkati dan menurunkan Roh Kudus kepada orang-orang yang mau percaya, yang mau memberi dirinya untuk dibaptis dalam namanya. Jemaat milik Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah itu senantiasa bersedia menolong dalam situasi apapun kehidupan kita. Mari kita lihat kembali berikutnya perikop bacaan kita, di mana Allah memimpin Yesus ke padang gurun dan Allah membiarkan Yesus tinggal di sana selama 40 hari. Yesus bersama-sama dengan hewan liar. Di sana Tuhan Yesus tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Dan pada saat itu, Anak Allah yang telah menjelma menjadi manusia juga merasakan penderitaan, kelaparan, dan kehausan. Dan manakala dalam situasi-situasi itu, Allah membiarkan Yesus untuk dicobai oleh iblis. Dalam bacaan kita dinyatakan bahwa Yesus tetap taat. Yesus tetap setia dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia melawan semua pencobaan itu. Hingga pada akhirnya Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah senantiasa menyertai apapun keadaan kita dalam masa-masa sulit kita. Allah tetap akan menyertai kita. Ketika kita taat dan setia, maka Allah juga akan menolong kita untuk bebas dari pencobaan seperti yang dilakukannya kepada Yesus. Ini adalah bukti bahwa kasih Allah tidak terbatas. Tinggal bagaimana kita melihat
kasih yang tidak terbatas itu dalam kehidupan kita masing-masing. Jika Allah berkenan menolong Yesus dalam penderitaan itu, tentu saja Allah juga akan berkenan menolong setiap umat yang percaya kepada Kristus dalam masa-masa sulitnya. Dan setelah pencobaan itu, kemudian Allah mengutus Yesus untuk memberitakan Injilnya. Dalam perikop berikutnya, dalam ayatnya yang ke-18, Yesus menyerukan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Jemaat yang dikasihi Tuhan, seruan ini diberitakan oleh Yesus pada saat itu untuk mengingatkan kepada setiap orang percaya untuk kembali kepada kasih Allah yang tidak terbatas. Demikian juga dengan kita saat ini dalam masa-masa Prapaskah minggu pertama ini, kita juga diingatkan supaya kita juga kembali melihat kepada kasih Allah yang tidak berbatas itu. Jika dalam kehidupan kita kemarin kita sering bersikap seperti anak-anak, menyepelekan dan sembrono dengan kasih dan kesabaran Allah, namun saat ini kita diajak untuk bertobat. Kita diajak untuk kembali merefleksikan diri, meneliti apakah jalan-jalan kita sudah seturut dengan kehendak-Nya. Karena kesetiaan dan ketaatan itulah yang akan membawa kita dapat merasakan kasih dan penyertaan Allah yang tidak terbatas itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaikan dan kasih Allah itu senantiasa dianugerahkan kepada kita. Kasih yang tidak pernah melihat siapa kita, kasih yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Mari saat ini kita kembali mengarahkan hidup kita hanya kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita memperbaiki diri kita dengan meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Ketika Yesus bersikap taat dan setia, di sanalah maka karya Tuhan juga akan terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita mampu setia dan taat kepada Allah, maka karya Tuhan, keselamatan dari Tuhan juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat bahwa jika kita saat ini dalam keadaan baik, semua itu adalah karena anugerah, kasih dan setia Allah kepada kita.
Mari kita meyakini bahwa di tengah segala kesulitan dan pencobaan hidup kita, Allah bersedia untuk menolong kita. Selama kita mengandalkan kekuatan kepada Tuhan, maka Roh Allah itulah yang akan melindungi kita. Maka jangan biarkan diri kita jatuh ke dalam pencobaan. Namun mari senantiasa kita mengarahkan diri kita hanya kepada kasih Allah dengan mewujud nyatakan hidup dekat dengan Allah, setia dan taat kepadanya. Maka kasih Allah yang tiada batasnya itu tentu akan menaungi kehidupan kita. Kiranya anugerah dan kasih Allah itu senantiasa hadir dalam hati dan kehidupan kita, dimulai dari saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa firman yang sudah kita dengar bersama-sama, kita hayati dengan kita mengambil saat teduh, kita serahkan firman ini kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengar bersama-sama. Kami meyakini kasih-Mu sungguh tidak terbatas. Untuk itu, kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, berilah rahmat-Mu supaya kami mampu mengarahkan hati kami untuk setia dan taat. Dan biarlah hidup kami terarah hanya kepada kasih dan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus kami percaya ada keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menanggapi firman yang sudah kita dengar bersama-sama dengan sukacita penuh. Mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaturkan persembahan kita yang telah kita siapkan. Sebelumnya sebagai penghantar persembahan, kita ambilkan dari Roma 12 ayat yang ke-1 yang begini. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita naikkan syafaat kita. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa setia, memberikan firman untuk menuntun kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja milik Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat, supaya kami yang menjadi bagian dari jemaat milik Tuhan senantiasa setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, para majelis, dan seluruh pribadi yang terlibat dalam pelayanan di jemaat milik Tuhan ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan iman. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, supaya mereka boleh melakukan dengan sukacita apa yang menjadi tugas dan panggilan mereka. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam seluruh pelayanan kami. Dan biarlah gereja milik Tuhan di jemaat ini boleh menjadi jalan berkat bagi seluruh warga, juga sesama kami yang berada di sekitar kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh agenda kegiatan yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami, supaya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan kami, sehingga boleh menjadi bagian karya Tuhan atas jemaat kami.
Kami juga menyerahkan saudara kami yang telah terpilih untuk mengelola. Biarlah hikmat dari Tuhan yang senantiasa menuntunnya. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati para pemimpin bangsa kami, supaya di dalam mengambil keputusan boleh melakukan yang terbaik. Demikian juga di dalam menghadapi bencana alam, bencana sosial yang terjadi di negara kami. Mampukan kami semua untuk saling menjaga, supaya situasi bangsa dan negara kami tetap dalam situasi yang aman. Dan kami menyerahkan seluruh masyarakat kami, baik yang terpapar maupun yang terkena bencana alam. Kiranya kasih Tuhan, kuasa Tuhan juga senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memampukan mereka untuk tetap bertahan dan berpengharapan bahwa Tuhan akan menolong dan melepaskan kami dari kesesakan dan penderitaan ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk para medis yang mengambil bagian dalam menanggulangi COVID. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, juga memberkati keluarga mereka. Biarlah apa yang dilakukannya boleh menjadi jalan berkat bagi setiap orang yang terpapar. Tuhan, kami juga mendoakan warga jemaat milik Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa membersamai seluruh warga jemaat milik Tuhan yang berada di GKJ Wetunglor ini, di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan berkeluarganya, juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Mampukanlah kami menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan melalui setiap aspek kehidupan kami. Karena kami percaya untuk itu kami hidup dan dipanggil. Bapa, kami menyerahkan, biarlah kasih Tuhan membersamai satu demi satu seluruh warga jemaat kami, dan biarlah apa yang dilakukan, pekerjaan mereka juga boleh berkat dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para lansia yang ada di jemaat milik Tuhan ini. Kiranya Tuhan juga membersamai kehidupan mereka dalam masa-masa tua, dalam masa-masa fisik yang semakin lemah. Kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan batin, sehingga mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan dan semakin menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah orang tua kami boleh menjadi teladan bagi kami, kaum muda. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa-masa sekolah di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kepandaian, hati yang setia dan patuh, sehingga anak-anak kami boleh tetap melakukan yang terbaik dalam proses belajar mereka. Dan kami menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap cita-cita dan harapan anak-anak kami, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan, dan Tuhan berkenan menolong untuk mewujud nyatakan impian dan harapan mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa menyediakan masa depan yang baik untuk anak-anak kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Suli, untuk Ibu Yuyun, untuk Bapak Nowo Diharjo, untuk Ibu Edi Mastuti.
dan saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan melawat mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan melalui sarana para medis yang merawat. Tuhan memberkati setiap proses pemulihan. Dan kiranya oleh karena kasih Tuhan, saudara-saudara kami dipulihkan dan menemukan kesehatannya kembali. Kami percaya bahwa hidup dan keselamatan kami ada di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami yang saat ini kami hadapi. Kiranya Tuhan juga senantiasa mendengar setiap doa yang kami ucapkan dari kedalaman hati kami. Dan biarlah pertolongan Tuhan juga senantiasa nyata untuk kami yang terbeban, untuk kami yang menderita, untuk kami yang merasa kegelapan. Dan biarlah kasih Tuhan menerangi setiap hati kami, untuk kami mampu menjalani hidup kami. Bapa, semua doa dan harapan yang tidak terungkap kami serahkan kepadamu. Jika saat ini kami akan mengakhiri syafaat kami, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam kami nanti akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang senantiasa mengiringi kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri syafaat ini dengan kami akan menyanyikan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita akan mengakhiri ibadat kita. Untuk itu, jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita undur dari rumah Tuhan dengan senantiasa percaya dan berserah kepada Tuhan. Dalam Minggu Prapaskah ini, mari kita arahkan hati dan kehidupan kita kepada kasih Allah kita, kasih yang tidak terbatas. Dan kiranya kita dimampukan untuk setia dan taat kepada kasih yang tidak terbatas itu. Bersama-sama
Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 340 pada bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati bersama-sama. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya Allah yang adalah sumber damai sejahtera menyertai dan melindungi kita mulai dari saat ini kekal sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadat kita dengan kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 180. Kasih Tuhan